Viral, Prabowo ditolak kunjungan ke Roma, Hongaria, Austria. Akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Ini tentu memalukan. Seorang pemimpin kok bisa sampai ditolak begini, guys. Ini seorang pemimpin, guys, bukan seorang teman-teman semuanya, bawahan, guys. Ini kenapa? Tentunya ada hal yang bikin Hongaria yang bikin tidak percaya dengan Indonesia nih, guys. Percuma membantah juga bahwa Presiden Indonesia ditolak di Italia. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Reparto d'onore, presenta onori al primo ministro della Malaysia. PM Anwar buat something yang Barat tak berani nak buat. Dia pergi jumpa Putin di persidangan ASEAN Russia dan berjaya dapatkan jaminan minyak 20 tahun untuk Malaysia. And Petronas pula secure medan gas baru di Turkmenistan. Yang mana Presiden Turkmenistan telah memanggil sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sign meterai perjanjian di antara dua negara. Nampaknya lawatan PMX ke Jepun kali ini bukan biasa-biasa. Sangat luar biasa-biasa. Lawatan ini mencerminkan komitmen bersama Jepun dan Malaysia sebagai rakan rapat Indo-Pasifik untuk terus memupuk keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama bagi generasi akan datang. Ini memberikan satu signal yang penting yang Malaysia sedang memperluaskan jaringan strategik dengan pelbagai kuasa dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, guys, Mas Tam Official. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, saya ingin membawakan salah satu video, guys. Saya ingin reaction salah satu video yang dalam hal ini, guys, Prabowo ditolak negara dunia, guys. Wow. Ya, semestinya Prabowo ini sadar bahwasanya Indonesia sekarang sudah tidak baik-baik saja. Banyak yang sudah tidak percaya dengan Indonesia, guys. Karena kenapa? Hukum yang tidak tentu arah, ekonomi yang terus-terus merosot, guys. Yang dalam hal ini, ya, Prabowo sering berpidato yang tidak masuk akal. Itulah kenapa ramai negara luar yang tidak percaya dengan Indonesia. Namun di sebalik itu, guys, di sebalik itu PM Malaysia sukses bawa nama harum Malaysia. Oke teman-teman, ini jadi pelajaran untuk Indonesia ya, dan mudah-mudahan ya pemimpin kita sadar diri, guys, bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Let's go. Halo sahabat Ria Oktorina. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial kembali ramai membahas isu diplomasi Indonesia dan Malaysia di panggung internasional. Perbincangan ini muncul setelah beredar berbagai komentar yang mengaitkan batalnya sejumlah agenda kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara Eropa, seperti Italia, Hongaria, dan Austria. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi yang beredar di media sosial, satu hal yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana hasil nyata dari setiap kunjungan luar negeri para pemimpin negara. Banyak masyarakat menilai bahwa ukuran keberhasilan diplomasi bukan hanya seberapa sering seorang pemimpin berkunjung ke luar negeri, tetapi juga apa yang berhasil dibawa pulang untuk kepentingan rakyat dan negaranya. Di saat isu tersebut menjadi bahan perdebatan, perhatian publik Asia Tenggara justru tertuju kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang dinilai berhasil memperkuat posisi Malaysia melalui berbagai kerjasama internasional yang diumumkan dalam beberapa waktu terakhir. Viral, Prabowo ditolak kunjungan ke Roma, Hongaria, Austria. Akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Kan lucu. Gaya pidatonya sangat elit. Hai, antek-antek asing, tapi diplomasinya sangat sulit. Percuma membantah juga bahwa Presiden Indonesia ditolak di Italia. Itu sudah diketahui semua orang. Membantah bukan ditolak, tapi kenyataannya tidak bisa masuk. Perdana Menteri Italia, Presiden Italia mengatakan dia tidak melarang rakyat Indonesia pergi ke Italia. Cuma Prabowo yang tidak pro kepada rakyat itu tidak boleh masuk Italia. Ya teman-teman, Presiden Italia ini teman-teman semuanya mewakili rakyat Indonesia, guys.
mewakili kegusaran rakyat Indonesia yang selama ini ya Presiden kita Prabowo Subianto kurang perhatikan jeritan seorang rakyat, guys. Dia malah asik berpidato, dia asik bercanda ya teman-teman, seakan-akan ya ini dibuat candaan. Rakyat yang sedang sengsara dibuat candaan. Maka dari itu nih teman-teman semuanya, kenapa Prabowo ditolak? Karena sudah tidak dipercaya lagi oleh dunia, guys. Itu katanya. Baru ini PM Italia Giorgia Meloni berkata bahwa saya tidak melarang rakyat Indonesia untuk datang ke Italia. Yang saya larang hanya presidennya saja, karena presiden Indonesia tidak pro rakyat, tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal Prabowo di DPR bilang sangat dihormati saat kunjungan ke luar negeri, banyak negara minta bantuan. Menurut saya, Prabowo mengalami overconfidence dengan ciri-ciri: 1. Sulit menerima kritik, 2. Meremehkan risiko, 3. Mendominasi percakapan, 4. Tidak mau introspeksi. Jika keadaan ini sudah berlangsung lama, bisa jadi Presiden Prabowo mengalami bias kognitif atau ilusi pengetahuan atau gangguan mental seperti NPD dan bipolar. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan bahkan beberapa negara juga menolak kedatangan beliau ini. Parto d'onore, presenta onori al primo ministro della Malaysia. Masya Allah, Malaysia disambut dengan istimewa, cuy. Your pulse, because your voice matters. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah lawatan resmi Anwar Ibrahim ke Jepang. Dalam kunjungan yang hanya berlangsung beberapa hari, Malaysia berhasil mengamankan berbagai kesepakatan strategis di bidang energi, teknologi, investasi, pendidikan, hingga kerjasama pertahanan. Bagi banyak pengamat, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak hanya soal pertemuan seremonial, tetapi bagaimana sebuah negara mampu mengubah hubungan internasional menjadi peluang ekonomi yang nyata. Tidak berhenti di Jepang, nama Malaysia kembali menjadi sorotan setelah Petronas memperluas kerjasamanya di Turkmenistan. Negara yang memiliki salah satu cadangan gas terbesar di dunia itu memberikan akses yang lebih luas kepada perusahaan energi nasional Malaysia untuk terlibat dalam proyek eksplorasi dan pengembangan energi jangka panjang. Pencapaian ini dianggap penting karena energi merupakan salah satu sektor yang menentukan kekuatan ekonomi suatu negara di masa depan. Semakin kuat akses terhadap sumber energi global, semakin besar pula peluang sebuah negara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Selain Jepang dan Turkmenistan, Malaysia juga sempat menjadi perhatian saat memperkuat hubungan kerjasama dengan Rusia. Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, kedua negara membahas peluang kerjasama di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Langkah ini dinilai sebagai upaya Malaysia untuk memperluas jaringan mitra internasional dan tidak bergantung hanya pada satu kawasan ekonomi saja. Bagi banyak pengamat, pendekatan seperti ini menunjukkan bagaimana Malaysia berusaha membuka lebih banyak peluang investasi dan kerjasama jangka panjang dengan berbagai negara besar dunia. Semakin luas hubungan yang dibangun, semakin besar pula peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. PM Anwar buat something yang Barat tak berani nak buat. Dia pergi jumpa Putin di persidangan ASEAN Russia dan berjaya dapatkan jaminan minyak 20 tahun untuk Malaysia. And Petronas pula secure medan gas baru di Turkmenistan. So apa maknanya berita ni untuk korang semua? Jadi guys, Petronas sebenarnya dah 30 tahun tau bertapak di Turkmenistan. Tapi kali ini mereka berjaya secure 2 lagi kawasan gas baru dan ini 100% milik Malaysia. Dan yang lagi best, Petronas
Petronas juga dapat deal baru yang membolehkan mereka ada potensi untuk membuka pintu ke Galganesh, salah satu medan gas terbesar di dunia. Cuma nak ingatkan benda ini masih lagi di peringkat awal, dan kalau ianya betul-betul jadi, maka memang durian runtuhlah untuk Malaysia dan juga Petronas. So korang tahu kan, yang Petronas ini adalah penyumbang duit terbesar untuk kerajaan. So apabila Petronas ni kukuh, maka duit rakyat pun sepatutnya akan lebih kukuh. Dan dalam masa yang sama, sewaktu persidangan dekat Russia, Anwar telah pun menjumpa Putin, dan Putin sendirilah yang memberikan jaminan bekalan petrol, bekalan diesel dan juga gas untuk negara kita selama 20 tahun. Semasa seluruh barat memulaukan Russia, tapi Anwar tetap redah jumpa Putin. Realitinya, harga minyak yang korang isi itu ditentukan ribuan batu jauh daripada sini, iaitu Selat Hormuz. Kalau dia tutup, korang tengoklah harga minyak naik. So sebab itulah kalau kita tak berjaya mengunci bekalan ataupun supply minyak yang kita ada sekarang, maka kita terpaksalah telan harga yang mahal macam sebelum ni. So korang boleh nampak, macam negara, dia orang kena ada backup lah bekal. Ya teman-teman semuanya, banyak pengajaran yang sudah kita peroleh ya daripada menonton video tadi guys. Inilah teman-teman semuanya, jika pemimpin tidak konsisten, tidak mempunyai sikap yang konsistensi, dan ya kita tahu Prabowo sendiri asik berpidato aja, asik bergurau aja, maka dari itu Prabowo dicap oleh orang-orang dunia, oleh dunia luar guys, sebagai presiden yang tidak konsisten guys ya. Dan bahkan Prabowo sendiri ditolak oleh negara-negara luar guys. Dan di lain sisi PM Malaysia sukses bawa nama harum Malaysia. Tahniah untuk Malaysia. Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mau menonton video originalnya akan saya taruh di deskripsi guys. Bagi teman-teman jangan lupa, jika kalian suka dengan channel ini, like, komen dan bantu share. Saya Temer TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.